Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, apa kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran mata pelajaran coding K, baiklah ke kelasnya siapkan dulu. Siap, gerak, gerakan, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di semester baru ini kita akan memasukkan satu mata pelajaran, yaitu nama mata pelajarannya coding K. Coding KA, atau juga disebut dengan kecerdasan artifisial, atau juga kecerdasan buatan. Nah, materi ini sudah dimulai di kelas 5. Sebelum kita masuk kepada materi itu, anak-anak semua sudah hafal dengan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Sehat? Baik, ayo kita nyanyi bersama dulu. 1, 2, 3. 7 Baik, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi yang ingin Bapak sampaikan. Tapi sebelum kita menonton video tentang coding KA, kecerdasan artifisial atau juga kecerdasan buatan, Bapak mau bertanya dulu. Pernah nggak anak-anak memperhatikan Bapak atau ibunya membuat teh manis di rumah? Atau membuat kopi? Nah, pernah? Sudah terbayang nggak bagaimana urutan cara membuat teh manis? Terbayang? Nah, sekarang kita tonton dulu video bersama-sama apa itu berpikir komputasional, apa itu coding KA. Baik. Kalau teman-teman hebat, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana caranya sebuah robot bisa bergerak atau bagaimana? Mari kita saksikan video pembelajaran ini dulu. Nah, semua itu bisa terjadi karena coding. Yuk, hari ini kita belajar coding, bahasa Arabic yang bisa membuat komputer dan robot bekerja efektif. Coding itu apa sih? Coding adalah menulis perintah supaya komputer atau robot melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Coba bayangkan seperti ini. Kalau kamu ingin membuat teh, kamu gak bisa cuma bilang buatlah teh ya, karena robot tidak akan mengerti. Kamu harus memberi langkah-langkah yang jelas
Baik. Catat di buku masing-masing. Pengertian tentang dekomposisi, kemudian berpikir komputasional. Dekomposisi, pertama dekomposisi ya. Artinya memecah masalah menjadi lebih sederhana supaya lebih mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian di bawahnya berpikir komputasional, suatu cara berpikir sistematis yang terinspirasi dari ilmu komputer. Catat ini dulu. Setelah dicatat, kerjakan tugas ini per kelompok. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Apa tugasnya? Tugasnya yang pertama, coba kalian lihat. Tuliskan apa yang dimaksud berpikir komputasional. Yang kedua, mengapa penting memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil? Jawab nanti. Kemudian praktiknya, apakah kamu berhasil membuat langkah menjadikan teh manis? Kalian buat tata cara bagaimana membuat teh manis. Tuliskan kembali langkah-langkah yang digunakan untuk membuat teh manis. Setelah itu nanti siap, masing-masing kelompok menyampaikan presentasi di depan. Oke? Nanti setelah satu-satu ke depan, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi coding KA itu artinya kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Sama dengan apa yang dimaksud dengan dekomposisi. Nanti kita jawab sama-sama ya. Nah sekarang kita akan dulu cepat. Pas di briefing dulu biar bagus sih. Baik anak-anak, sekarang kerja kelompoknya Bapak anggap sudah selesai. Jadi dari LKPD yang sudah Bapak berikan tadi, sudah kerja kelompok, saatnya kita presentasi per kelompok. Dimulai dari kelompok 3. Silahkan dibacakan. A. Pemahaman konsep. 1. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi dalam berpikir komputasional? 1. Dekomposisi membacakan masalah menjadi lebih sederhana supaya lebih mudah dimengerti. Berpikir komputasi, suatu cara berpikir sistematis yang terinspirasi dari ilmu komputer. Ya. 2. Mengapa penting membaca masalah besar menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah dipahami. Ya. C. Praktik di coding KA. 1. Apakah kamu berhasil membuat langkah menyajikan teh manis? Ya. 2. Tuliskan kembali langkah-langkah algoritma yang kamu gunakan untuk membuat minuman teh manis. 1. Ambil gelas dan sendok. 2. Lalu mengambil panci untuk memasak air panas. 3. Ambil gula. 4. Ambil teh. 5. Diaduk tehnya lalu siap disajikan. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Silahkan dibacakan hasil kelompoknya. Pertanyaan pertama apa? Apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Membaca masalah menjadi lebih sederhana supaya lebih mudah dimengerti dan dipahami. Ya, soal nomor 2. Mengapa penting memecah masalah besar menjadi bagian-bagian
jawabannya? Supaya lebih mudah inovatif dan dipahami. Ya. Apakah kamu berhasil membuat langkah menjadikan teh manis? Iya. Nah, terus? Dua, tuliskan kembali langkah-langkah algoritma yang kamu gunakan untuk membuat minuman teh manis. Nah. 1. Ambil gelas. 2. Panaskan air. Masukkan gula ke dalam gelas. Masukkan teh ke dalam gelas. Tuangkan air panas dan diaduk. Apa hal yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Coding kata. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok Farhan. Silahkan. Apa pengertian dari dekomposisi? Apa yang dimaksud dengan dekomposisi dalam berpikir Komputasional. 1. Memecah masalah menjadi lebih sederhana supaya lebih mudah dimengerti dan dipahami. 2. Mengapa penting memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah dimengerti. Apakah kamu berhasil membuat langkah menyajikan teh manis? Ya. Tuliskan kembali langkah-langkah algoritma yang kamu gunakan untuk membuat minuman teh manis. Bagaimana caranya? Pertama, panaskan air. Ambil gelas, masukkan gula, masukkan teh, masukkan air ke dalam, aduk sampai sendok sedikit. Baik, tepuk tangan untuk kelompok penyampaian. Nah, anak-anak semua perhatikan. Hari ini kita sudah belajar tentang materi dasar coding KA, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Kira-kira langkah-langkah dalam membuat teh manis itu merupakan sistematis cara melakukan sesuatu. Nah, ketika melakukannya secara komputer, terhubung kita di internet, kira-kira begitu pula lah perintah-perintah yang akan kita berikan ke komputer ini. Tetapi saat ini, karena kita tidak mempunyai jaringan, maka Bapak mengajak kalian bagaimana mengajarkan komputer dasar ini berpikir komputasional tanpa menggunakan jaringan, atau lebih dikenal dengan unplugging, tidak menggunakan jaringan. Nah, yang pertama, apa pengertian dari dekomposisi? Memecahkan masalah menjadi supaya jadi dekomposisi itu ini ada masalah yang besar nih, menyajikan teh manis. Bagaimana caranya kita membuat teh manis? Ternyata kita buat langkah-langkahnya. Panaskan air, ambil gelas, masukkan gula ke dalam gelas tadi, masukkan teh. Setelah air mendidih, ambil air tadi, tuangkan ke dalam gelas, diaduk. Teh siap untuk disaji. Langkah-langkah tadi namanya dekomposisi, dipecah-pecah masalah tadi supaya kita mudah mengerti. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ternyata komputasional itu bagaimana kita berpikir sistematis. Arti sistematis itu berurutan. Sama seperti kita belajar, apakah diambil pensil dulu? Tidak. Ambil bukunya dulu, buka bukunya, kemudian dibaca, mana yang mengerti dan tidak mengerti, baru dicatat. Nah, itulah artinya berpikir komputasional, terstruktur, berurutan. Sama ketika anak-anak tadi membuat langkah-langkah menyajikan segelas teh manis. Tak mungkin langsung diminum airnya. Ternyata tidak bisa langsung diminum. Air itu harus dipanaskan dahulu.
Nah, hari ini kita sudah belajar tentang arti dari dekomposisi dan berpikir komputasional. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Baik, anak-anak, materi hari ini Bapak cukupkan. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi tentang berpikir komputasional. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.